Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Jamaah sekalian yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Sadaqallahul azim. Jemaah sekalian yang berbahagia, ayat tadi firman Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang pentingnya kita menjalani Ramadan, melakukan kegiatan-kegiatan Ramadan, memberikan nuansa-nuansa Ramadan dengan sungguh-sungguh. Karena di dalamnya ada malam keagungan, ada malam kemuliaan, ada malam keberuntungan, ada malam yang mana kalau kita dapati di bulan Ramadan pada malam hari itu, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan seluruh doa-doa kita. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tambahan di dalam amalan-amalan ibadah kita, sebagaimana orang-orang terdahulu, para nabi-nabi terdahulu diberikan keberkahan bernilai pahala 1000 bulan, bahkan lebih daripada itu. Bagaimana cara untuk mendapatkan malam Al-Qadar tersebut? Kiat yang pertama, as-siyam, puasa. Puasa ini adalah kunci untuk mendapatkan Al-Qadar atau disebut Lailatul Qadar. Kalau kita punya kunci, pasti kita bisa menguncinya dan bisa membukanya. Alat kunci tersebut akan berputar ke kanan dan akan berputar ke kiri. Atau dia berputar membuka, atau dia berputar mengunci. Jadi kalau malam hari kita menginginkan Lailatul Qadar, puasalah dengan 2 syarat. Puasa zahir dan puasa batin. Puasa jiwa dan puasa raga. Itu yang harus Anda lakukan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang berada di bulan Ramadan ini. Siam,
dengan puasa zahir, puasa raga. Kita tahu semua, kita tahan haus dan lapar. Makan, minum, dari segala hal-hal yang membatalkan. Itu disebut puasa raga. Udah mengerti kita, udah paham. Tapi terkadang kita tidak mengerti bagaimana puasa jiwa. Bagaimana puasa batin. Sehingga puasa raga ini tidak rusak. Sehingga zahir kita dikala kita berpuasa ini tidak hilang pahalanya. Puasa batin adalah, puasa jiwa adalah dengan sungguh-sungguh. Tidak hanya menahan haus dan lapar, tapi menahan hawa nafsu. Orang yang mengidam-idamkan untuk mendapatkan Lailatul Qadar, maka dia harus melakukan satu perilaku untuk mengekang hawa nafsunya. Baik hawa nafsu yang sifatnya halal maupun hawa nafsu yang sifatnya haram. Walaupun dengan istri sendiri, walaupun sepertinya kita lumrah untuk melakukan mengumbar hawa nafsu tersebut, tapi kekanglah dikala puasa. Apalagi hawa nafsu yang haram. 11 bulan sebelum Ramadan, kita membebaskan hawa nafsu kita berkeliaran kemana-mana, Pak. Pikiran kita berkeliaran kemana-mana. Hati kita berkeliaran kemana-mana. Pada saat Ramadan ini, pada saat puasa ini, di mana tidak hanya kita menjalankan puasa yang sifatnya raga, akan tetapi kita puasa bersifat jiwa, maka dengki kita kepada orang lain kita tutup serapat-rapatnya. Hasud kita kepada orang lain kita tutup serapat-rapatnya. Gibah kita kepada orang lain kita tutup serapat-rapatnya. Sombong kita tutup serapat-rapatnya. Ujub, merasa hebat di dalam ibadah, merasa hebat di dalam sedekah, merasa hebat di dalam hal kantor, pekerjaan, mempunyai jabatan di kantornya, kita tutup serapat-rapatnya bahwa bulan ini saya ingin menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala dengan setawadu-wadunya. Rendah diri betul-betul di hadapan Allah dan merasa tidak mempunyai apa-apa di hadapan Allah dan merasa di hadapan manusia pun sama sebagai hamba Allah. Itu namanya puasa jiwa. Puasa batin. Syarat yang pertama untuk meraih Lailatul Qadar, insya Allah kita peroleh dengan puasa zahir dan puasa batin. Yang kedua, puasa tidak hanya membutuhkan haus dan lapar, hawa nafsu saja, tapi dia butuh satu lagi yang bernama qiyam. Orang-orang yang menjalankan puasa butuh qiyam. Kapan qiyam itu dilakukan? Malam. Sesibuk-sibuk apapun Anda, sesibuk-sibuk apapun Bapak sekalian, maka qiyam harus dilaksanakan. Mengapa? Karena qiyam adalah satu lambang agar kunci itu bisa berfungsi. Dia bisa membuka, dia bisa mengunci. Tapi kalau anak kunci tersebut tidak berlaku,
tidak pas di lubang daripada papan pintu atau sesuatu, maka percuma mempunyai kunci. Agar lubangnya pas, dia harus qiyam. Apa itu qiyam? Salat sunnah tarawih. Tidak mesti harus berjamaah. Tidak mesti kita melaksanakan qiyam ini beramai-ramai di masjid. Tidak mesti. Bisa dilaksanakan di rumah. Apalagi mungkin bapak-bapak yang sibuk dalam pekerjaannya. Pulang sudah isya, lelah letih. Boleh tidur dahulu. Nanti kira-kira jam 10, jam 11 bangun sholat isya. Setelah sholat isya dia melaksanakan qiyam. Bisa Anda lakukan sesuai dengan pemahaman Anda. Yang terpenting bagaimana Anda melakukan tarawih. Salat-salat sunnah. Yang mana salat sunnah ini ditekankan oleh Nabi besar Muhammad SAW dilaksanakan baik di masjid, di rumah, atau dimanapun. Yang terpenting laksanakan qiyam tersebut. Karena kalau kita semua puasa, tarawihnya tidak, rugilah. Rugi. Anda punya anak kunci, tapi Anda tidak pas memasukkannya, maka percuma. Anda punya anak kunci, tetapi lubangnya tidak pas, percuma. Bahkan boleh jadi, ketika Anda berpuasa dengan penuh kebaikan, dengan penuh kehusuan, tapi malamnya Anda tidak pakai untuk qiyam, boleh jadi jangan-jangan Anda punya kunci, tapi tidak punya papan pintunya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Maka pakailah untuk meraih Lailatul Qadar ini dengan cara siam dan qiyam. Orang bertanya, kenapa kita harus meraih Lailatul Qadar? Biasa sajalah. Puasa-puasa saja, terawih-terawih saja. Baik. Kalau ada orang yang berkata seperti itu, kita akan jawab secara singkat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita hafal ini ayat. Bukankah orang berpuasa itu niatnya untuk takwa? Ujung ending orang berpuasa itu agar dia punya takwa. Agar dia memiliki takwa. Apa itu takwa? Takwa adalah sesuatu yang berharga di dalam hidup manusia. Yang selama 11 bulan Anda bisa bertakwa lewat jalan apa saja. Ada puasa sunnah namanya Senin dan Kamis. Yaumul Bid bisa tanggal 13, 14, 15. Atau puasa Nabi Daud. Sehari tidak, sehari puasa. Sehari tidak, sehari puasa. Atau Anda keluarkan dalam 11 bulan itu dengan sedekah. Atau Anda sekalian rajin tahajud malamnya. Atau Anda sekalian istiqomah di masjid, salat berjamaah, salat wajib. Itu yang Anda lakukan selama 11 bulan untuk meraih ketakwaan. Anda jauhkan semua larangan-larangan Allah, lalu mengerjakan segala perintah-perintah Allah. Tapi di bulan ini adalah bulan intisari dari 11 bulan. Sekali lagi, bulan ini adalah bulan intisari dari 11 bulan yang kita jalani. Dari awal sampai 11 kita jalani, intisarinya ada di bulan ini. Dan bulan ini intisarinya ada di Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikah. Sesungguhnya di bulan ini ada malam yang bernama malam Lailatul Qadar.
Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Allah bertanya, padahal Allah Maha tahu. Agar jiwa kita tergugah. Ngapain kamu di bulan Ramadan ini? Hanya puasa? Hanya qiyam? La, tidak. Allah mau bertanya itu agar kita tergugah. Bahwa umur kita ini sudah hampir 30 tahun. Sudah hampir 40 tahun. Sudah hampir 60 tahun, 50 tahun. Hampir 70 mungkin. Ngapain aja selama ini di bulan Ramadan? Apa yang kamu mau raih? Hanya puasa, tahan haus, lapar sampai maghrib buka. Tidur-tiduran, nonton TV, main WhatsApp. Main Facebook. Main games. Hanya itu. Lah, tidak. Kita punya tujuan di intisari bulan ini. Apa? Lailatul Qadar. Bagaimana cara untuk mendapatkannya? Adalah siyam wal qiyam. Yang ketiga, orang-orang yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar, agar kita semangat ingin mendapatkannya. Tahun ini saya harus dapat. Walaupun dengan cara apapun. Karena kalau Anda sudah mulai niat di dalam hati, saya ingin dapat Lailatul Qadar, saya ingin menerima Lailatul Qadar, saya ingin bertemu dengan Lailatul Qadar, secara otomatis otak kanan kita akan merekamnya, otak kiri kita akan merekamnya, jiwa kita masuk ke di dalamnya, dan pada akhirnya baik sangka kepada Allah bahwa malam hari ini, bulan ini saya dapat Lailatul Qadar. Diawali dengan niat, innamal a'malu bin niat. Dengan penuh keyakinan Anda berkata, saya harus dapat Lailatul Qadar. Saya harus bertemu dengan Lailatul Qadar. Saya harus merasakan Lailatul Qadar. Baru saja Anda bicara seperti itu, maka otak kanan Anda merekam, lalu memberikan sinyal ke otak kiri, langsung tembus ke dalam kolbu Anda. Maka kolbu Anda akan bicara dengan Allah. Berikan dia ya Allah. Berikan dia ya Allah. Berikan dia ya Allah. 3 syarat. Yang ketiga adalah qiraatul Quran. Orang-orang yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar, qiraatul Quran. Membaca Al-Quran. Memahami Al-Quran. Menterjemahkan dalam hidupnya Al-Quran. Menjadikan yang terpenting adalah petunjuk Al-Quran. Pedoman Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah kitab saya. Hudal lil muttaqin, petunjuk buat saya agar saya bisa meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 cara yang Anda bisa lakukan dengan Al-Quranul Karim. Bisa tadarus, mengulang-ulang bacaan, membaca terus bacaan dari Alif Lam Mim sampai dengan surat An-Nas. Anda niatin, di bulan ini saya harus hatam Al-Quran. Kemarin saya tidak pernah hatam, paling tidak tahun ini saya sekali saja bisa hatam Al-Quranul Karim. Ini masih ada waktu panjang, kira-kira 2 minggu lagi. Yang belum punya niat untuk menghatamkan Al-Qurannya, ayo segera niat. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bainati minal huda wal furqan. Bahwa bulan ini diturunkannya Al-Quran. Anda punya anak. Pada bulan itu, tanggal itu anak Anda ulang tahun. Walaupun Anda tidak punya rezeki, Anda usahakan untuk merayakannya. Anda punya rezeki juga, Anda berusaha untuk mengingatnya. Tidak punya rezeki juga, Anda pasti bicara dengan anak itu. Nah, selamat ulang tahun ya. Ayah belum bisa merayakannya. Ayah cuma bisa menghadiahkan ini. Itu baru anak, belum istri. Walaupun Anda tidak punya uang, Anda usahakan bagaimana bisa menggembirakan di hari lahirnya istri kita. Waktu dahulu mungkin baru berkenalan, baru berpacaran, baru jadi rumah tangga,
Sibuk sekali kita mengurusi bagaimana istri kita ulang tahun. Kita belikan hadiah yang spesial. Kita perhatiin. Akhirnya keterusan, begitu kita tidak perhatiin lagi, kita lupain, istri kita marah. Berarti kita harus sungguh-sungguh nih. Begitu dia ulang tahun, kita harus tahu. Kita sudah rencanakan sebulan, 2 bulan bahkan sebelum hari kelahirannya. Saya harus menghadiahkan ini. Saya harus begini, saya harus begini. Itu manusia, Pak. Itu manusia. Al-Quranul Karim adalah petunjuk buat kita. Dia tidak seperti anak kita, dia tidak seperti istri kita, tidak seperti suami kita. Yang kadang pikiran dia baik, kadang tidak. Kadang buat kita kesel, kadang buat kita baik. Kadang kita mengidamkan dia, kadang tidak. Kadang kita mengagungkan dia, kadang tidak. Tapi Al-Quranul Karim selama-lamanya, dari awal beliau Al-Quranul Karim diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman, Al-Quran akan tetap menjadi petunjuk dan tidak akan pernah salah Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran bentuknya firman Allah, perkataan Tuhan yang menciptakan langit, perkataan Tuhan yang menciptakan bumi, perkataan Tuhan yang menciptakan lautan, perkataan Tuhan yang menciptakan seluruh alam. Bahkan alam yang belum pernah kita tahu pun adalah Allah yang menciptakan. Maka yang ketiga, jadikan di bulan turunnya Al-Quran ini kita baca Al-Quran. Kita anggap Al-Quran ini adalah hari lahirnya, hari ulang tahunnya.